Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk mata kuliah komunikasi bisnis, kita masuk pada pertemuan kelima, teman-teman. Ya, materi untuk pertemuan kelima hari ini itu berbicara mengenai pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Ya, jadi di pertemuan keempat kemarin kita sudah membahas mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Ya, ini kelanjutannya dari materi kemarin, yaitu bagaimana cara kita mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dan bagaimana cara kita melakukan revisi pesan bisnis. Baik, kita masuk saja ke materi kita, teman-teman ya. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis seperti yang telah saya katakan tadi ya. Jadi tahap selanjutnya setelah merencanakan pesan bisnis ya. Jadi kita menuangkan pesan tersebut, kita organisasikan, artinya kita atur lagi gitu ya. Kita tulis dalam kertas, kita atur lagi, kita bikin ringkasannya ya. Lalu kita terapkan dalam komunikasi lisan, kita susun kalimat-kalimatnya, kita susun paragrafnya, kita susun ilustrasi dan keterangan yang mendukung ide pokok kita, ya. Jadi dalam mengorganisasikan pesan bisnis itu adalah tahap selanjutnya setelah kita merencanakan pesan-pesan bisnis, ya. Kita tuangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan ditambahkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang mendukung ide pokok yang mau kita bicarakan. Ya, nah ini kita lihat bagaimana penyebab pesan itu tidak terorganisasi dengan baik. Ya, jangan sampai kita mengirimkan pesan, jangan sampai kita berkata-kata, memberikan informasi atau melakukan persuasi gitu ya. Kita mau bernegosiasi dengan orang lain gitu ya. Jangan sampai pesan kita itu tidak terorganisir dengan baik. Ya, apa penyebab pesan-pesan tersebut tidak terorganisir dengan baik? Yang pertama, pesan itu bertele-tele, teman-teman. Ya, bertele-tele, jadi eh, terlalu banyak basa-basinya, terlalu banyak prolognya, ya. Prolognya panjang sekali, intinya cuma sedikit gitu ya. Nah, jangan sampai bertele-tele, ya. Langsung saja prolog sedikit, langsung straight to the point, langsung kepada intinya gitu ya. Lalu jangan juga memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, ya. Jangan memasukkan bahan-bahan yang tidak sesuai konteks dari inti pesan yang mau kita bicarakan, gitu ya. Jangan di luar konteks ya. Jangan masukkan bahan-bahan yang tidak relevan, yang nggak fungsional gitu ya untuk pesan yang mau kita sampaikan, yang tidak berhubungan dengan pesan yang kita sampaikan. Lalu karena tadi bertele-tele itu bisa membuat kita menyajikan ide-ide secara tidak logis gitu ya. Jadi jangan sampai bertele-tele sehingga mengakibatkan kita bisa menyajikan ide-ide yang tidak logis ya. Informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan ya. Jadi karena kita tidak terorganisir dengan baik, malah kita miss informasi-informasi penting. Malah informasi penting lupa kita masukkan ke dalam pembahasan gitu ya. Karena terlalu banyak bertele-tele, karena terlalu panjang eh, informasi yang mau kita sampaikan. Padahal hal paling penting itu seharusnya yang jadi topik utama malah jadi nggak kesampaian karena terlalu panjang bertele-telenya, terlalu panjang prolognya gitu ya. Nah, ini eh, kita belajar supaya pesan itu bisa terorganisir dengan baik dan apa namanya tidak menjadi informasi penting itu jadi nggak kesampaian gitu ya. Oke, ini penyebab pesan tidak terorganisir dengan baik. Lalu bagaimana cara mengorganisasi pesan-pesan bisnis yang baik ya? Kita pastikan dulu subjek dan tujuannya jelas ya. Jadi kita harus tahu dulu nih subjeknya apa dan tujuan dari yang mau kita sampaikan itu apa. Tujuan dari pesan tersebut apa gitu ya. Nah, kita harus pastikan dulu subjek dan tujuannya jelas. Lalu kita kumpulkan semua informasi-informasi yang berhubungan dengan subjek dan tujuan ya. Nah, informasi-informasi yang tidak berhubungan jangan kita sampaikan. Ya, sampaikan saja informasi yang berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ya,
Lalu yang ketiga, ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis, ya. Kita sajikan ide-ide tersebut, kita sajikan gagasan kita, hasil penemuan kita, eh, hasil karya kita gitu ya. Atau mungkin kalau dalam organisasi perusahaan apa namanya bargaining power kita gitu ya, tawar-menawar kita, negosiasi kita sajikan ide-ide tersebut secara logis ya. Jadi logis itu harus didukung dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Harus sesuai dengan fakta atau data yang ada ya. Jadi harus cari dulu bukti-buktinya untuk menyampaikan ide yang logis tersebut ya. Lalu kita masukkan semua informasi penting ya, jangan sampai kelewat gitu ya. Informasi yang mau kita sampaikan, informasi penting yang mau kita sampaikan jangan sampai kelewat gitu ya. Jadi masukkan semua informasi penting. Maka dari itu penting kita melakukan pengorganisasian pesan bisnis supaya informasi penting yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, teman-teman. Ya, jadi ada empat cara mengorganisasi pesan bisnis yang baik. Yang pertama, pastikan subjek dan tujuannya jelas. Ya, yang kedua, masukkan semua informasi yang berhubungan dengan subjek dan tujuan yang mau kita sampaikan. Lalu yang ketiga, kelompokkan ide-ide kita dan sajikan dengan cara yang logis. Nah, dengan cara yang logis ini perlu dengan bukti ya, perlu dengan data-data gitu ya. Jadi jika dimasukkan data-data yang mau kita sampaikan gitu ya. Lalu yang keempat, pastikan semua informasi penting tersebut, semua informasi penting yang mau kita sampaikan itu sudah ada dalam struktur atau body pesan kita gitu ya. Sudah kita masukkan dalam eh, apa namanya tulisan pesan yang mau kita sampaikan. Jadi informasi penting itu sudah masuk di sana, ya. Itu cara mengorganisasi pesan-pesan bisnis yang baik, teman-teman. Nah, apa manfaat dari pengorganisasian pesan bisnis yang baik? Yang pertama, dapat membantu audiens untuk memahami suatu pesan, ya. Jadi dalam faktor kognitifnya, audiens pengorganisasian pesan yang baik itu bisa membantu audiens memahami pesan yang kita sampaikan. Dan yang kedua, membantu audiens menerima pesan yang kita sampaikan. Ya, jadi dia menerima pesan yang kita sampaikan, menerima baru memahami gitu ya. Membantu audiens menerima pesan yang kita sampaikan. Ya. Yang ketiga, menghemat waktu audiens ya. Jadi kalau pengorganisasian pesan untuk bisnis yang baik itu tidak bertele-tele, maka bisa menghemat waktu audiens. Oh, audiens cuma cukup mendengar 15 menit gitu ya. Tidak terlalu panjang, tapi bisa tahu inti pesan yang disampaikan. Ya. Lalu yang keempat, itu mempermudah pekerjaan komunikator ya, mempermudah pekerjaan dari si pemberi pesannya ya. Kalau kita mengorganisasikan pesan yang baik gitu ya, pesan bisnis yang baik kita organisasikan, maka kita jadi terbantu pekerjaannya ya, cuma tinggal baca gitu ya. Oh, ini poin-poinnya ini ya. Ada apa namanya? Ada kartunya gitu ya. Oh, ini ada strukturnya, ada poin-poin yang mau kita bicarakan. Ya, kalau gitu bisa mempermudah pekerjaan komunikator. Jadi kita tidak harus menghafal kalau kita sebagai pemberi pesan. Kita cukup membuka catatan saja, catatan dari apa yang mau kita sampaikan. Ya. Nah, ini pentingnya organisasi pesan yang baik ya. Pengorganisasian pesan yang baik itu membantu penerima memahami pesan, bisa membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens ya. Nah, kalau misalkan pengorganisasian pesan melalui outline, ya, kalau pakai outline seperti PowerPoint seperti ini ya gitu ya. Pengorganisasian pesan melalui outline, susun suatu outline secara garis besar yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, definisikan dan kelompokkan ide-ide pokok, ya. Lalu yang kedua, tentukan urutan dengan rencana organisasional, ya. Ketiga, pilih rencana organisasional yang paling tepat. Ya,
Jadi kita definisikan dan kelompokkan ide-ide pokok kita dulu, ya. Lalu kita tentukan urutan rencananya mau apa yang dikerjakan dulu gitu ya. Lalu tiga, pilih rencana organisasional yang paling tepat. Ya. Ini kurang lebih bagannya ya, seperti saya bilang tadi, ide pokok ya. Jadi harus sesuai ada bukti pendukungnya karena ide itu harus disampaikan secara logis, teman-teman. Kalau secara logis berarti harus ada alasannya dan harus ada buktinya, ya. Maka dari itu, kalau kita mau buat satu ide, kita mau menyampaikan satu ide, suatu gagasan di muka umum pada satu rapat gitu ya. Tentukan idenya apa, lalu alasannya kenapa kok harus memilih ide tersebut, ya. Lalu ketiga, sertakan juga dengan bukti-buktinya, ya. Sertakan juga dengan data-data atau fakta-fakta yang ada, gitu ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan gagasan, ingat tiga hal ini ya. Pertama, ide pokoknya itu apa, gitu ya. Ide pokoknya apa, lalu sertai juga dengan alasannya. Kenapa harus memilih ide pokok tersebut, gitu ya. Dan yang ketiga, sertakan dengan bukti pendukungnya atau data-data di lapangan, data-data yang teman-teman punya, gitu ya. Itu cara kita mengidentifikasikan dan mengelompokkan satu ide dan kita kemukakan di depan umum, teman-teman. Nah, untuk menentukan urutan rencana organisasional itu memiliki dua pendekatan ya, teman-teman ya. Kita akan pelajarin ya dengan apa sih kita bagaimana cara mengurutkan, menentukan urutan rencana organisasional ya. Ada dua pendekatan yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama itu namanya adalah pendekatan langsung dan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung atau direct approach itu adalah pendekatan di mana ide pokok itu muncul paling awal, ide pokoknya muncul duluan, ya, baru diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya, ya. Biasanya reaksi audiens itu cenderung positif dan menyenangkan, ya. Jadi ide pokok dulu muncul, baru bukti-bukti pendukungnya. Nah, reaksinya biasanya pesan yang dibawakan itu adalah good news atau pesan positif biasanya. Kalau pesan positif biasanya pakai pendekatan langsung. Langsung ke ide pokoknya, baru sertakan bukti-buktinya. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung atau indirect approach ya. Ini pemikiran secara induktif ya. Ini kebalikannya dengan pendekatan langsung. Kalau pendekatan tidak langsung, bukti-bukti pendukungnya itu yang dikemukakan lebih awal ya. Jadi data-datanya dulu dimunculkan, baru kemudian diikuti dengan ide pokok atau gagasannya. Nah, biasanya ini pendekatan tidak langsung itu untuk menyampaikan pesan-pesan bad news atau pesan-pesan yang kabar buruk gitu ya, kabar buruk ya, bad news. Reaksi karena bad news ya, karena bad news biasanya reaksi audiens itu cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Ya itu nggak apa-apa, gitu ya, nggak masalah. Karena kita mau menyampaikan pesan bad news. Kalau kita pakai bad news itu pakailah pendekatan tidak langsung. Kalau good news kita pakai pendekatan langsung. Jadi ide pokok baru bukti pendukung. Kalau pendekatan tidak langsung, nah bukti pendukung dulu datanya, prolognya itu dulu data-data, baru habis itu ide pokoknya ya. Biasanya reaksinya cenderung negatif untuk yang tidak langsung. Kalau untuk yang langsung biasanya reaksinya positif karena untuk good news biasanya pakai pendekatan langsung. Bad news itu pakai pendekatan tidak langsung. Oke, kita coba lihat gitu ya. Contohnya bagaimana? Kelebihan keunggulannya kalau direct approach itu menghemat waktu membaca, menetapkan bingkai berpikir yang tepat, mencegah frustasi. Kalau yang direct approach itu biasanya menghargai perasaan audiens ya. Jadi karena apa namanya kasih bukti-bukti dulu, nggak langsung tembak gitu ya. Nah, kasih bukti dulu, baru nanti digiring ke arah bad news-nya, ke ide pokok bad news-nya. Nah, itu eh, menghargai perasaan audiens. Yang kedua, dia mendorong penerimaan yang baik ya. Karena pertama ditampilkan data-data dulu gitu ya, fakta-fakta dulu, baru habis itu bad news-nya apa ya. Meminimalkan reaksi negatif gitu ya kalau pakai indirect approach. Contoh nih ya,
Saudara sebagai manajer meminta karyawan bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu yang penting. Ya, kita sebagai manajer nih, kita mau kasih eh, berita gitu ya ke karyawan untuk kerja lembur, memenuhi tenggat waktu yang penting. Nah, kita pakai pendekatan apa? Direct atau indirect approach. Kira-kira yang nomor satu ini bad news atau good news gitu ya. Kalau bagi karyawan kayaknya ini bad news gitu ya. Kalau bad news pakailah indirect approach gitu ya. Lalu yang kedua nih, manajer saudara mempromosikan saudara dari staff manager menjadi wakil manajer SDM. Nah, kalau ini manajernya pakai direct atau indirect. Ini mempromosikan, berarti eh, naik jabatan gitu ya, memberitakan naik jabatan. Ini kan good news. Kalau good news pakai direct ya. Contohnya misalkan kalau yang ini ya, karena saudara saya promosikan jadi wakil manajer SDM ya karena kerja saudara bagus 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 terbukti dengan pencapaian target tahun lalu misalkan. Nah, itu kan good news ya pakai direct approach. Ide pokoknya dulu. Nah, ide pokoknya itu adalah promosi jadi wakil manajer. Baru disertakan bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya adalah kerjanya bagus, mencapai target di beberapa tahun lalu gitu ya. Nah, kalau yang ketiga nih, saudara meminta cuti kepada bos saudara karena harus menghadiri pernikahan adik saudara. Nah, ini kan sifatnya bukan good news atau bad news. Ini sifatnya adalah persuasi, jadi meminta pendapat, gitu ya. Kita minta cuti kepada bos karena harus menghadiri pernikahan adik. Nah, kalau seperti ini pakailah indirect approach, teman-teman. Jangan langsung pakai direct. Ya, kalau langsung biasanya udah terlalu apa namanya? Karena ini beritanya cukup negatif atau cukup negatif bagi si penerimanya, bagi bosnya kan berarti wah kehilangan tenaga kerja sehari gitu ya. Nah, itu makanya pakailah yang indirect ya. Jadi sertakan dulu bukti-buktinya baru langsung ke pokok permasalahannya. Misalkan ngomongnya begini ya, kepada yang terhormat Bapak atasannya gitu ya, bagian ini. Saya mohon karena tanggal 12 adalah hari pernikahan adik saya yang sudah direncanakan dari setahun yang lalu, maka dengan ini saya mohon untuk mendapatkan cuti gitu ya. Jadi bukti pendukung dulu, informasi pendukungnya, baru setelah itu ide pokoknya apa ya. Nah, ini bagaimana kita eh, memilih rencana organisasional ya. Kalau direct approach ya, kalau pendekatan langsung, pesannya good news gitu ya, atau direct request, permintaan secara langsung gitu ya, yang harus segera dilaksanakan ya, itu langsung pakai direct approach ya. Kalau perintah langsung ya, tugas langsung gitu ya. Contohnya misalkan di sini direct request, satu pakai memo gitu ya, lalu surat klaim, surat pesanan, surat undangan, surat kredit, ini pakailah direct approach. Dan kalau pesan rutin, pesan good news, goodwill ya, itu pakai direct approach juga. Contohnya misalkan informasi yang rutin, informasi rutin seperti misalkan undangan rapat gitu ya. Lalu apa namanya? Hari libur ya, hari libur, pengumuman hari libur misalkan. Ya, informasinya rutin. Pengumuman naik jabatan, informasi potongan harga, ucapan selamat, duka cita, penghargaan, pakailah langsung direct approach. Tapi kalau yang sifatnya bad news ya, pakai atau persuasif, pakai indirect approach. Contohnya bad news itu misalkan mengumumkan penolakan satu lamaran, ya, menolak lamaran kerja misalkan, ya, pakai yang indirect. Perampingan karyawan ya, melakukan PHK ya, kita pakai indirect. Sifatnya kan bad news nih ya. Penurunan pangkat atau demosi ya, kita pakai eh, indirect. Penolakan kredit kita pakai indirect. Dan juga kalau pesannya persuasif, contohnya misalkan pesan untuk tindakan, untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak yang tadi ini ya, yang nomor tiga ini, meminta cuti. Itu kan pesan persuasif, pesan untuk melakukan eh, tindakan gitu ya. Pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian, pesan persuasif dalam penjualan. Pakailah indirect approach ya. Jadi kita bisa bedakan nih, kalau good news, nah, beritakan secara langsung.
Langsung disampaikan ide pokoknya itu apa, gagasan yang mau kita sampaikan itu apa, baru bukti-buktinya. Tapi kalau indirect, sampaikan dulu bukti-buktinya, fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, baru pesannya itu apa. Nah ini ya, nah, ini jenis pesan tadi sudah saya sampaikan. Kalau good news, pakai pendekatan langsung. Pembukaannya mulai dengan gagasan pokok, oh ya, langsung ya, kasih tahu ya apa ininya. Lalu pertanyaan atau berita baik. Isinya memberikan rincian yang perlu, tutup ditutup dengan komentar yang ramah, rujukan pada berita baik, atau pertanyaan mengenai tindakan spesifik yang dikehendaki. Tapi kalau bad news, ya biasanya reaksi penerimanya itu tidak senang. Pendekatannya pakai indirect ya teman-teman, kalau besan bad news ya, pakai tidak langsung. Pembukaannya mulai dengan pernyataan netral yang berfungsi sebagai perpindahan ke alasan berita buruk ya. Jadi beri kasih berita apa pernyataan yang netral dulu, itu supaya yang baca atau yang menerima pesannya itu moodnya itu jangan langsung marah gitu ya, jangan langsung nggak seneng, diubah pelan-pelan gitu ya moodnya. Berikan alasan untuk membenarkan jawaban negatif, nyatakan atau tunjukkan berita buruk, dan buat saran positif, lalu penutupnya ditutup dengan ramah gitu ya. Kalau pesannya persuasif, biasanya reaksi penerimanya itu tidak tertarik atau tidak mau gitu ya. Nah, itu pakai pendekatan tak langsung juga, pendekatan indirect ya. Mulai dulu dengan pernyataan atau pertanyaan yang menarik perhatian, lalu isinya ya, body pesannya itu menimbulkan minat penerima mengenai subjek, bina keinginan penerima untuk mengikuti ya. Nah, diajak gitu ya, dinegosiasi supaya dia tuh ikut sama keinginan kita gitu ya. Ditutup dengan meminta tindakan ya. Cara mengorganisasi itu tadi ya, saya tutup itu tadi pendekatan direct dan indirect ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya teman-teman ya. Bagaimana cara pengorganisasian pesan yang baik tadi? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menetapkan gagasan pokok ya. Nah, topik adalah subjek luas dari satu pesan, gagasan pokok adalah membuat pernyataan mengenai topik. Ya, kita tentukan dulu gagasan pokoknya apa, topiknya apa yang mau kita bicarakan gitu ya. Tentukan temanya dulu. Nah, lalu gunakan gaya dan nada percakapan ya. Gaya adalah cara Anda menggunakan kata-kata untuk mencapai tone tertentu atau kesan keseluruhan ya. Kita pakai gaya apa ya dan nada percakapannya apa. Dapat dipilih beberapa gaya baik dalam penyusunan kalimat maupun penggunaan kata-kata untuk menunjukkan apakah pesan yang dikirim bersifat personal atau umum, kedengaran memaksa atau pasif ya. Nah, kita gunakan gaya dan nada percakapan. Contohnya kalau pesan-pesan yang sifatnya formal, berarti gunakan gaya yang formal, tata bahasa yang formal, gitu ya. Kalau sifatnya untuk negosiasi antar teman, kita harus tahu dulu ya siapa lawan bicara kita. Kalau itu adalah teman kita sendiri, gitu ya, dan itu ada hubungan bisnis dengan kita, misalkan, ya gunakan dengan gaya nada percakapan sehari-hari, misalkan, gitu ya. Atau komunikasi antar kolega atau komunikasi negosiasi dengan orang lain ya dari perusahaan lain yang secara profesional ya gunakan kata-kata yang formal, gunakan kata-kata yang eh, apa namanya disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada gitu ya. Nah, itu harus ditentukan gaya bicaranya. Kita harus banyak belajar nih mengenai gaya dan nada percakapan, terutama kalau kita menekankan informasi-informasi yang penting. Kalau untuk menekankan informasi-informasi yang penting, nada atau gaya kita itu juga harus diperlambat misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya informasi yang penting itu bisa diterima dengan baik oleh si pendengarnya. Ya, jadi teman-teman mulai melihat atau mulai mempelajari terutama untuk apa namanya menyampaikan informasi-informasi yang penting gitu ya. Kalau informasi-informasi yang penting biasanya itu pertama teman-teman gunakan nada yang agak tinggi
supaya informasi yang penting itu diterima dengan baik. Atau diulang untuk kedua atau ketiga kalinya. Kalau itu informasinya penting, lakukan pengulangan dua atau tiga kali. Supaya apa? Supaya si pendengar atau si penerima itu menyimak dengan baik, gitu ya. Nah, itu eh, tips bagaimana kita menggunakan gaya dan nada percakapan dalam berkomunikasi, dalam mengorganisasikan pesan yang mau kita sampaikan. Nah, dewasa ini, komunikator bisnis pada umumnya menggunakan nada percakapan yang terdengar praktis tanpa terlalu formal dan membosankan, gitu ya. Biasanya pakai ya pembicaraan sehari-hari gitu ya, kalau sekarang ini ya. Apalagi kalau sama Gen Z gitu ya. Apalagi dengan eh, biasanya kalau sekarang kan eranya yang memimpin itu era milenial ya. Maka biasanya pakai eh, percakapan atau nada percakapan yang praktis, yang sehari-hari gitu ya tanpa terlalu formal dan membosankan. Tapi perlu diingat untuk menghindari hal-hal berikut ya, keintiman ya, jangan sampai kita terlalu eh, kelewat batas gitu ya antara bicara komunikasi kita. Humornya juga jangan terlalu terlewat batas ya, karena mungkin bagi kita lucu, bagi orang lain belum tentu lucu gitu ya. Mungkin bagi teman-teman kita lucu, tapi bagi lawan bicara kita yang saat itu baru kita kenal pertama kali itu belum itu tidak lucu, gitu ya. Jadi humornya jangan ditunda dulu aja, gitu ya. Lalu jangan seperti orang yang menggurui atau berkhotbah, ya. Dan jangan memberikan kesan yang sombong, teman-teman, gitu ya. Ini harus kita hindari dalam kita melakukan komunikasi bisnis, ya. Ini salah satu contoh pengorganisasian pesan baik, ya. Nah, ya teman-teman nanti baca sendiri ya. Nah, ini untuk penolakan pada intinya dia menerima surat dari konsumennya untuk mengganti sepatu gitu ya dengan model sepatu yang lain. Tapi eh, dia kasih dulu pendahuluannya kalau kita lihat di sini ya. Dia kasih dulu pendahuluannya. Terima kasih atas surat Anda gitu ya. Tanggal 10 April 2006 untuk mengganti sepatu dengan model sepatu yang lain. Tapi perlu Anda ketahui bahwa kami menganjurkan kepada konsumen untuk mencoba mengenakan sepatu yang baru dibelinya untuk berjalan beberapa saat guna memastikan kesesuaian ukuran dan merasakan kenyamanannya. Apabila Anda menghendaki model dan ukuran yang berbeda, kami segera mengirimkan setelah sepatu yang kurang sesuai dikembalikan. Ini, ini cara dia gitu ya. Mekanisme pengembaliannya itu seperti ini ya. Nah, tapi pada sepatu yang Anda kembalikan, kami mendapati noda lumpur pada solnya dan goresan pada haknya. Ini pakai indirect approach ya teman-teman ya, karena menyampaikan pesan bad news ya. Jadi dia kasih dulu ininya pendahuluannya, kasih bukti-buktinya nih ya. Kan buktinya ada sepatu yang mau dikembalikan itu ada noda lumpurnya. Seandainya sepatu yang dikembalikan tanpa noda, kami bersedia menggantinya. Oleh karena itu, nah ini langsung pada intinya ya. Ini ide pokoknya ini. Ya, ini ide pokoknya. Oleh karena itu, dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda, ya. Nah, ini kan ide pokoknya ya. Nah, ini ide pokoknya. Lalu ide pokoknya adalah dia tidak bisa memenuhi untuk mengganti sepatunya yang ada. Nah, itu kan bad news ya. Lalu dia tutup dengan apa? Model Black Stencil merupakan sepatu produk kebanggaan kami dengan kualitas terbaik yang terjamin terbukti dari kulit pilihan, tahan lama dan nyaman dipakai. Ya, meskipun kami tidak memenuhi permintaan Anda, kami harap Anda dapat memahami alasan kami dan kami berharap Anda tetap bersedia membeli produk-produk kami yang lain. Ya, ini penutupnya nih. Bersama ini kami sertakan kupon diskon. Nah, ini kan jadi sumringah lagi yang tadinya nggak bisa diganti gitu ya. Akhirnya dia sumringah lagi karena dikasih kupon diskon. Ya, itu ya. Jadi kalau menyampaikan pesan bad news di belakangnya kalau di sini kan dikasih tutup dengan ramah gitu ya, ditutup dengan ramah. Nah, kita tutup dengan ramah juga di sini ya, ditutup dengan ramah gitu ya.
Bersama ini kami katakan kupon diskon yang dapat Anda gunakan apabila Anda membeli sepatu di toko pengecer resmi produk kami. Ya, nah ini pesan bad news. Tapi pengorganisasiannya sangat baik. Ya, dia kasih tahu dulu, diawali dengan bukti fakta yang ada gitu ya, mekanisme yang dia punya gitu ya. Lalu fakta yang ada bahwa ada goresan, ada noda lumpur pada solnya dan goresan pada haknya, ya, baru langsung ke ide pokoknya, ke isinya, ya. Oleh karena itu, kami misal tidak memenuhi permintaan Anda, lalu ditutup dengan ramah, ya. Bersama ini kami sertakan kupon diskon. Nah, itu jadi bacanya juga enak gitu ya, teman-teman ya. Membacanya juga enak. Yang di menerima pesan juga jadi senang gitu ya. Oke, selanjutnya alasan revisi pesan diperlukan ya. Revisi sangat revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk antisipasi kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan pesan. Hanya sedikit penulis yang bisa menghasilkan sebuah tulisan yang memuaskan pada versi pertama. Ya, jadi kalau kita buat pesan itu kan untuk penulisan pertama itu nanti kita harus baca ulang teman-teman. Ya, harus baca ulang terus kita bikin revisinya. Karena biasanya pasti ada yang salah, ya, pasti ada yang oh ini saya salah nih gitu ya. Nah, atau revisi gitu ya. Inti revisi pesan bisnis itu ada pada keterampilan merevisi, memilih kata-kata yang tepat, membuat kalimat yang efektif, dan mengembangkan paragraf. Nah, kita coba lihat keterampilan revisi ya. Tulis dengan ringkas ya. Hilangkan kata dan ungkapan yang tidak perlu ya. Nah, ini kombinasi yang perlu dihindari dan kata padanan yang efisien. Untuk sejumlah dari, ya pakai untuk saja, nggak usah pakai sejumlah darinya. Untuk siapa gitu ya. Dalam peristiwa bahwa, ya, bila, ya kan cuma ada kata padanan yang efisien untuk kalimat ini gitu ya. Pada kejadian dari, ya kita pakai pada aja. Sebelum memulai dari, ya pakai sebelum dan seterusnya. Jadi gunakan kalimat atau kata yang ringkas. Ya, hindari ungkapan-ungkapan yang tidak perlu, teman-teman. Gunakan kata pendek dan hilangkan kata yang berlebihan. Contohnya, dalam tahun sebelumnya perusahaan mempercepat operasi produktif. Pakai aja kata-kata pendek. Tahun lalu perusahaan mempercepat operasi gitu ya. Lalu yang dua, kita gunakan gaya penulisan yang efektif. Pisahkan kalimat yang terlalu panjang. Ya, jangan kalau misalkan kalimatnya terlalu panjang, jangan bikin satu kalimat. Contohnya kayak gini nih. Majalah itu akan terbit tanggal 1 Januari dan saya lebih baik memenuhi batas tenggatnya bila saya ingin ketika saya dimuat. Kalau kayak begini kan kalimatnya jadi terlalu panjang. Kalau lebih baik kita pisahkan aja. Ini jadi dua kalimat nih harusnya ya. Majalah itu akan terbit tanggal 1 Januari. Saya lebih baik memenuhi batas tenggatnya bila ingin artikel saya dimuat. Kan jadi dua kalimat. Jadi kalau kalimat yang panjang, pisahkanlah menjadi dua kalimat. Nyatakan gagasan paralel dalam bentuk paralel ya. Jika mempunyai dua atau lebih gagasan yang serupa, untuk diutarakan cobalah menggunakan konstruksi paralel. Gunakan pola tata bahasa yang sama. Contoh kalimat yang kurang baik. Daripada menggunakan, gunakanlah kalimat yang baik. Lebih baik menggunakan ini ya. Untuk membantu kami memproses pesanan ini, kami harus meminta satu lagi salinan permintaan. Untuk memenuhi pesanan Anda dengan cepat, tolong kirimkan satu lagi salinan permintaan. Ya, menghindari bahasa yang ketinggalan zaman dan berlebihan. Ya, yang ketinggalan zaman tuh ini terlalu formal banget ya. In due course ya, langsung aja pakai tomorrow atau besok. Ya, today, tomorrow. Ya, jangan pakai in due course. Ini terlalu kalimat baku zaman dulu gitu ya. Permit to say that. Ya, ngapain pakai permit ya? Gak usah pakai izin gitu ya. Permission is not necessary ya. Just say what you wish ya. Jadi nggak usah lagi minta izin, nggak usah pakai lagi minta izin, nggak perlu diutarakan itu ya. Katakan aja langsung apa yang kita inginkan. Jangan pakai permit to say that itu apa gitu ya. Kita langsung aja utarakan ya apa yang ingin kita katakan. Kindly advise ya, ini kalimat jadul ya. Tolong kabarkan.
Langsung aja kalau yang sekarang ini, please let us know. Ya, please let us know. Ya, kita hindari bahasa yang ketinggalan zaman dan berlebihan. Ya, kalau sekarang mungkin bahasa yang sekarang itu CMIIW ya, correct me if I'm wrong. Nah, itu bahasa zaman sekarang ya, correct me if I'm wrong ya, dan lain sebagainya lah. Be right back dan lain sebagainya. BRB ya, banyak singkatan-singkatan. Hindari kalimat yang mengambang atau ambigu ya. Saya yakin bahwa catatan pengalaman kerja Pak Johnson tampaknya menunjukkan bahwa dia mungkin mampu menduduki posisi itu. Nah, ini kan ambigu nih ya, tampaknya mungkin mampu gitu ya. Gunakan aja yang lebih baik ya. Catatan pengalaman kerja Pak Jos menunjukkan bahwa dia mampu menduduki posisi itu ya. Harus dengan tegas ya. Jangan yang kayak gini nih, tampaknya mungkin mampu ini kan. Nah, ini benar nggak mampu gitu ya? Karena masih mungkin dan tampaknya. Seharusnya langsung saja, tegas saja gitu ya. Ah, menunjukkan bahwa dia mampu menduduki posisi itu. Hindari penggunaan bahasa yang berlebihan ya. Setelah mengadakan pasokan tambahan, saya akan mulai memenuhi pesanan Anda. Diperbaiki ya, jangan pakai gini langsung. Saya akan memenuhi pesanan Anda bila saya sudah menerima pasokan lagi. Nah, jangan pakai gini, ini kan buruk nih. Ini kan kebalik ya, kalimatnya kebalik. Hilangkan kata yang berlebihan, contoh terlihat dengan mata. Wah, ini kan bahasanya puitis banget ya. Mengelilingi dari semua sisi, fundamental dasar, menurunkan ke bawah, bebas dan longgar. Hilangkan petunjuk yang membingungkan. Hindari kata-kata seperti yang disebutkan dia di atas. Nah, dianya siapa? Di atas mana gitu ya? Sepertinya disebutkan di atas ya, atas mana? Yang sudah disebut, yang terdahulu, yang kemudian. Nah, petunjuk yang membingungkan itu kita hindari saja. Tegas aja langsung ya. Langsung aja seperti pada tabel misalkan ya, tabel nomor sekian. Nah, itu kan harus kita perjelas gitu ya. Gunakan teknologi untuk menyusun dan merevisi pesan ya. Nah, sekarang kan pakai Microsoft Word itu sudah eh, ada autocorrect ya, autocorrect. Kita bisa revisi teks dengan fasilitas cut and paste ya. Ah, banyaklah sekarang ini ya. Parafrase itu banyak sekali. Gunakan autocorrect. Kita bisa menambahkan grafik dan suara. Bahkan kita nggak perlu lagi pakai Microsoft Word gitu ya. Kita bisa pakai Canva untuk menyampaikan pesan-pesan supaya lebih menarik gitu ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lebih tahu ya, untuk teknologi ini ya. Ini contoh revisi. Nah, ini parah banget ya. Kami bermaksud menyelenggarakan conference tahunan di Hotel Rose Garden dalam bulan depan. Ini siapa kaminya nggak jelas gitu ya. Ya, kita gantilah dengan yang baik. Nah, hasil revisinya lebih panjang. Kaminya harus jelas siapa. Asosiasi Manajemen Wirausaha Indonesia merencanakan konferensi nasional bertempat di Hotel Rose Garden dari tanggal 25 sampai 30 April 2007. Sehubungan dengan rencana tersebut, kami memerlukan informasi yang rinci sebelum kami menetapkan keputusan akhir. Kami berharap pihak manajemen dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Dapatkah disediakan akomodasi untuk 350 orang untuk tanggal-tanggal tersebut? Ya, dengan perkiraan 3/4 dari peserta lebih menyukai single room. Ya, berapa biaya penginapan untuk setiap kamarnya? Dapat disediakan 3 ruang pertemuan yang besar pada tanggal tersebut. Setiap ruang berkapasitas 125 orang. Kami lebih menyukai makan bersama dalam bentuk prasmanan untuk makan pagi, siang, dan malam. Dapatkah hal tersebut dipenuhi? Dan dia juga minta informasi menu dan harga. Apakah Hotel Rose Garden memiliki kendaraan untuk antar jemput? Nah, ini kan lebih jelas daripada ini memang singkat sih, tapi tidak padat dan tidak jelas ya. Karena di sini kaminya tidak disebutkan siapa, tanggalnya tanggal berapa juga tidak disebutkan gitu ya. Lalu eh, informasi kesediaan kamar untuk peserta konferensi, konsumsi, dan ini nggak jelas gitu ya. Harusnya pakai yang seperti ini ya. Baik itu teman-teman ya mengenai pengorganisasian
pesan yang baik ya. Jadi teman-teman kalau eh, mau melakukan berkomunikasi dengan orang-orang yang profesional gitu ya, dengan kolega atau dengan klien ya, maka teman-teman organisasikan pesan-pesan itu secara baik ya. Teman-teman sudah diorganisasikan, setelah itu teman-teman baca lagi ya. Lalu teman-teman lakukan revisi. Kenapa? Karena pasti untuk penulisan pertama pasti itu ada salahnya teman-teman ya. Jarang sekali ada penulisan pertama itu langsung sempurna gitu ya. Penulisan pertama itu biasanya ada salahnya, ada tidak puasnya, jadi mesti direvisi ya. Oke, teman-teman ya, organisasikan pesan itu dengan baik dan teman-teman baca ulang, aku lalu lakukan revisi penulisannya, revisi pesannya gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nanti teman-teman silahkan kerjakan tugasnya yang ada di ruang tugas MyBest. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.